Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Meriani atau Ibu Mei. Pada sesi ini kita akan membahas topik Table and Relationship dalam Microsoft Access. Dalam mata kuliah, Accounting Information System dan Internal Control. Kita baca soalnya dulu. Table and Relationship. Buatlah database dengan nama kelas name P2. Kita buka di Microsoft Access. Punya Ibu masih versi Microsoft Access 2010. Teman-teman silakan menggunakan Microsoft Access versi terbaru. File name kita ganti menjadi sesuai tadi kelas name nama. Teman-teman silakan sesuaikan dengan kelasnya, name dan nama. Kita klik create. Yes. Nomor 1 selesai, kita buat nomor 2. Buatlah tabel produk dengan menggunakan design view, tabel order header, tabel order detail, tabel customer. Di soal import dari master Excel itu dari 3 tabel, order header, order detail, tabel customer. Sedangkan tabel produk diminta membuat dengan menggunakan design view. Ibu akan memberikan contoh cara cepat membuat tabel produk dengan mengimpor dari master Excel. Nah, teman-teman silakan menggunakan design view. Caranya kurang lebih sama. External data, Excel, browse, cari nama filenya master data, lab eyes, import master, oke. Kita import satu-satu, customer next. First, kita checklist first row content column heading untuk membuat pemisah antara judul dan isi. Next, choose my own primary key. Next, kita kasih nama tabel underscore customer. Finish, close. External data, Excel, choose, browse, import master, oke, order header, next, choose my own primary key, next, kita kasih di akses tidak bisa menggunakan spasi, kita menggunakan underscore. Tabel order header, finish, close. External data, Excel, browse, import master, ini file masternya, oke. Order detail, next, centang, first row content column heading, next, no primary key, sesuai di soal, tabel order detail tidak memiliki primary key. Adik-adik disarankan membaca soal secara detail dan teliti sampai selesai sebelum mengerjakan soal. Jadi kita no primary key sesuai permintaan soal. Kita kasih tabel order detail, finish, close. Kita import satu tabel terakhir, Excel, browse, import master, oke. Sesuai soal yang belum ada apa? Customer udah, order detail udah, order header belum, order tabel produk. Next, choose my own primary key, next. Kita kasih nama tabel produk. Finish, close. Tabel 1 kita close. Kita kerjakan tabel produk, klik 2 kali. Sesuai di soal, tabel produk disuruh apa? Nah, nanti teman-teman latihan menggunakan design view di input secara manual. Ini PR01, almond butter, 500, 100.000, 10% itu input manual. Nah, sekarang kita sesuai keterangan. Product ID, text, field size-nya 5, data type-nya text,
description field size-nya 5. Kita klik kanan design view supaya bisa didesain. Product ID, data type text, ininya kita copy. Tadinya field size-nya 5, kita ganti menjadi 5. Setiap ada perubahan di save. Yes. Nama product name, field size-nya 25, data type-nya text, kita copy. Text ini field size-nya 5, kita arahkan ke di baris product name, field size-nya 5 sesuai soal 25 kita save. Yes. Lalu produk stock product number, field size-nya berapa? Long integer kita ganti menjadi long integer. Lalu untuk harga produk long integer, field size-nya long integer. Field size long integer. Lalu diskon kita number ya, data type-nya number, diskon produk. Number, long integer juga. Kita save. Yes. Sesuai di soal. Cek lagi ya. Text, data type-nya text, number, betul? Betul, number 3. 525 long integer double. Ini double ya. Kita ganti double. Kalau ini long integer. Oke. Format product price menggunakan mata uang rupiah. Product price menggunakan arahkan kursor di baris product price. Format menggunakan mata uang rupiah. Tanda petik RP titik, tanda petik pagar, koma, pagar 3 kali, kita save. Format diskon menggunakan persentase. Diskon menggunakan arahkan di baris diskon menggunakan format persentase. Save. Selesai soal nomor 2, kita close. Kita lanjut ke tabel order header. Sesuai di soal, tabel order header. Klik 2 kali tabel order header. Klik kanan design view supaya bisa didesain. Sesuaikan soal. Order ID, text, data type-nya text, field size-nya 5. Kita pindahkan. Field size-nya 5, kita ganti menjadi 5. Save. Lalu customer ID, data type-nya text, field size-nya 5. Field size-nya description kita copy, teman-teman silakan mengetik ya. Ininya 5. Ibu meng-copy paste supaya cepat, supaya videonya nggak terlalu panjang. Panjangan teman-teman bosan menontonnya. Order date, field size-nya nggak ada. Data type-nya text data time. Tanggal order. Save. Lalu kita buat menginput customer ID dengan menggunakan combo box dari tabel customer. Menginput customer ID, arahkan kursor di baris customer ID menggunakan combo box dari tabel customer. Combo box lookup. Kita ganti ke combo box. Lalu ini tabel atau query. Lalu ini kita ganti dari sesuai soal dari tabel customer. Di raw source-nya kita ganti tabel customer. Save. Selesai, kita close. Ketiga, tabel order detail. Kita klik 2 kali. Klik kanan design view supaya bisa didesain.
Sesuai soal order detail, tabel order detail tidak memiliki primary key. Tadi waktu kita import dari master Excel, kita sudah memilih no primary key. Sesuaikan order ID, tag field size-nya 5. Field size-nya 5. Kita ganti, arahkan di baris order ID, field size-nya 5. Product ID, kode produk, field size-nya 5, data type-nya text. Ini 5. Yes. Lalu field size-nya long integer untuk quantity, number, long integer, quantity product. Quantity, number, long integer, quantity product. Quantity number ini arahkan di baris quantity, ini long integer, field size kita ganti long integer. Quantity product. Menginput order ID dengan menggunakan combo box dari tabel order header. Menginput order ID, arahkan di baris order ID, lookup, combo box, pilih combo box, terus ini dipilih order header. Raw source-nya dari order header. Save. Menginput product ID dengan menggunakan combo box dari tabel product. Product ID, arahkan di baris product ID dengan menggunakan combo box dari tabel product. Product lookup diganti ke combo box. Raw source-nya kita sesuai dari tabel product. Selesai, kita save. Kita close. Terakhir, tabel customer. Klik 2 kali, klik kanan design view. Sesuaikan dengan permintaan soal. Customer ID text field size-nya 5. Field size-nya 5. Data type-nya text. Udah, data type udah otomatis biasa sih. Field name sama data type itu selalu udah ada, tinggal kita sesuaikan dengan field size-nya 5. Description-nya teman-teman ketik ya. Lalu field size-nya untuk nama 25. 25. Save. Yes. Untuk jenis kelamin, field size-nya 6. Description diketik. Ini field size-nya 25. Lihat di soal. 6 ya. Lalu tempat lahir, field size-nya 15. Tadi 6 untuk jenis kelamin. 6. Kita copy paste, ini tempat lahir 25, 15. Untuk tanggal lahir, tidak ada field size, kita kosongkan aja. Description kita isi. Alamat berapa field size-nya? 20. Alamat field size-nya 20. Alamat field size-nya 20. Kita arahkan di kursor alamat, kita ganti field size 20. Untuk kota field size-nya 10. Kita isi field size-nya kota. Arahkan kursor di baris kota, field size-nya 20. 10 ya. Untuk agama field size-nya 10 juga. Tadi field size untuk agama 10. Untuk kota 10, agama juga 10. Kita ganti field size 10. Kita save. Yes. Lalu lihat di soal. Jenis kelamin diinput menggunakan validation rule, pria or wanita. Jenis kelamin diinput menggunakan, kita arahkan kursor di baris
Jenis kelamin, validation rule, pria atau wanita. Pria, tanda petik pria. Tanda petik pria, Oke. Harusnya cuma ada satu tanda petik ya. Tanda petik pria, tutup petik or, tanda buka petik wanita, tutup petik. Oke, kita save dulu. File save. Atau ibu ketik manual aja, tanda petik pria, tanda petik spasi or, tanda petik wanita, tanda petik wanita. Save. Lalu dengan validation tag harus diinput pria atau wanita. Dengan validation text sini ya, harus diinput pria atau wanita. Harus diinput pria atau wanita. Ini validation rule ya, pria atau wanita. Kita save. Yes. Lalu jenis kelamin diinput menggunakan combo box berupa value list. Jenis kelamin diinput menggunakan combo box lookup combo box. Lalu diganti raw source type-nya diganti value list. Lalu ini kita raw source kita isi tanda petik pria, tutup petik, titik koma, petik wanita, tanda petik. Save. Lalu agama diinput menggunakan validation rule Islam or Katolik or Hindu or Buddha or Konghucu. Copy, kita masukkan di agama, di baris agama, general validation rule, tanda petik validation text agama. Dengan validation text agama harus diinput tanda petik agama harus diinput dengan Islam, garis miring, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sesuai dengan soal. Save. Sesuai soal, agama diinput menggunakan combo box berupa value list. Agama diinput menggunakan combo box berupa value list. Lookup combo box. Ini raw source type diganti value list. Kita ketik raw source-nya, kita tanda petik Islam, tutup petik, titik koma, tanda petik Katolik, tanda petik, titik koma, tanda petik Kristen, tanda petik, titik koma, tanda petik Hindu, tanda petik, titik koma, tanda petik Buddha, tanda petik, titik koma, tanda petik Konghucu, tanda petik. Save. Kita lihat ke design view, datasheet view untuk udah selesai hasil. Kita klik, munculnya Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Munculnya pria dan wanita. Kalau udah seperti ini betul, save. Kita close. Sekarang sudah selesai. Kita membuat nomor 4. Buatlah relationship dari tabel tersebut. Database tool relationship. Database tool relationship. Database tool relationship. Add tabel customer. Add order detail. Add order header. Add tabel product. Close. Nah, sudah muncul 4. Kita sambungkan primary key dengan yang bukan primary key. Customer ID, adanya di mana? Kita sambungkan primary key dengan bukan primary key ya. Ini ada customer ID, sambungkan ke customer ID di sini ya. Primary key ke non primary key. Enforce reference-nya integrity, create. Customer ID ke customer ID. Lalu apalagi? Product ID. Product ID kita sambungkan kemana? Di sini ya. Dari primary key ke non primary key.
Product ID salah ya, product ID harus sama product ID. Sudah sama, enforce kita checklist, create. Ada lagi nggak yang sama customer ID? Ada di mana lagi customer ID? Order ID. Order ID ada di sini ya. Sambungkan order ID primary key ke non primary key. Centang enforce create. Mana lagi? Product ID, customer ID sudah ya. Order ID. Nah, ini boleh diubah sesuai selera. Intinya dia ada relationship antara satu. Cantiknya gimana? Silakan. Bisa didesain sesuai kebutuhan teman-teman. Ini one to many, one to many, one to many. Nah, ini ada maknanya akan kita bahas di video berikutnya. Demikian video ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat mencapai impian dan cita-cita. Sampai jumpa.